Legenda Putri Darah Putih dan asal-usul Danau Lipan. Danau Lipan adalah sebuah danau yang terletak di Kalimantan Timur, Indonesia. Keindahan alamnya yang memukau dengan air yang jernih dan pemandangan yang menenangkan membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Namun, Danau Lipan tidak hanya dikenal karena pesonanya, tetapi juga karena legenda menarik yang diwariskan oleh suku Dayak. Kisah ini menceritakan tentang Putri Aji berdarah putih, seorang putri cantik dengan kekuatan sakti yang luar biasa, yang menjadi simbol keberanian dan keanggunan dalam budaya masyarakat setempat. Berikut adalah kisah legendaris tersebut. Pada zaman dahulu kala, di daerah yang kini kita kenal sebagai Muara Kaman, terbentanglah sebuah kerajaan yang makmur di tepi lautan luas. Kerajaan kuno ini memanfaatkan laut sebagai jalur utama perdagangan, dengan pelabuhan yang sibuk dan kapal-kapal besar yang berlayar mengangkut barang dari dalam dan luar negeri. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kemakmurannya dalam berdagang, tetapi juga karena keindahan alamnya dan kisah-kisah legendaris yang menyelimutinya. Di antara segala keistimewaan yang dimiliki oleh kerajaan tersebut, yang paling mempesona adalah seorang putri bernama Putri Aji Darah Putih. Ia dikenal luas karena parasnya yang luar biasa cantik dan kulitnya yang begitu putih bak pualam. Nama panggilan, Darah Putih, diberikan kepadanya karena keunikan kulitnya. Ketika Putri Aji Darah Putih minum air sirih, warna merah dari air tersebut terlihat jelas mengalir di tenggorokannya, menambah aura magis pada dirinya. Kecantikan Putri Aji Darah Putih tidak hanya memikat mata, tetapi juga hati siapapun yang melihatnya. Setiap gerak-geriknya memancarkan keanggunan dan kelembutan yang memukau. Banyak pangeran dari negeri-negeri seberang yang tertarik untuk mempersuntingnya, datang membawa berbagai hadiah dan harapan untuk memenangkan hatinya. Namun, Putri Aji Darah Putih tidak mudah tergoda oleh kemewahan dan kekuasaan. Ia adalah sosok yang bijaksana dan penuh kasih, lebih memilih untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya dan bersama dengan rakyatnya. Kerajaan yang dipimpin dengan adil dan bijaksana ini menjadi pusat perhatian dan iri hati banyak penguasa. Namun, kekuatan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Putri Aji Darah Putih menjadi pelindung yang tak terlihat bagi kerajaannya. Kecantikan Putri Aji Darah Putih yang menakjubkan menyebar bak angin sepo-sepo hingga ke negeri-negeri seberang. Berita tentang kecantikan yang tiada tara tersebut akhirnya sampai ke telinga seorang raja Tiongkok yang tinggal di sebuah kerajaan yang jauh di seberang lautan. Terpesona oleh cerita-cerita tentang keelokan putri yang seperti bidadari turun ke bumi, sang raja pun menaruh hasrat yang mendalam untuk meminang Putri Aji Darah Putih. Tidak ingin melewatkan kesempatan, sang raja segera mempersiapkan perjalanan panjang dan penuh tantangan. Dengan hati yang berkobar oleh harapan dan kegigihan, ia berangkat bersama beberapa pengawal pilihannya, menempuh perjalanan melintasi samudera luas yang memisahkan negerinya dari kerajaan di hutan Kalimantan. Ombak tinggi dan angin laut yang kencang tak menggentarkan tekadnya untuk bertemu dengan sang putri, yang kecantikannya bagai purnama di tengah malam kelam. Setelah perjalanan yang melelahkan, sang raja dan rombongannya akhirnya tiba di kerajaan yang damai dan sejuk tersebut. Sambutan hangat dari rakyat dan keanggunan istana semakin memperkuat keyakinan sang raja bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Untuk menyambut kedatangan sang raja, Putri Aji Darah Putih mengadakan sebuah pesta penyambutan yang megah. Istana dihiasi dengan gemerlap lampu-lampu, musik tradisional mengalun merdu, dan para penari mempersembahkan tarian yang memukau. Meja-meja penuh dengan makanan dan minuman lezat, menjamu para tamu yang datang dari negeri seberang. Ketika pertama kali melihat Putri Aji Darah Putih, sang raja langsung terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya. Matanya tak bisa lepas dari sosok putri yang berjalan anggun di hadapannya. Tergerak oleh pesona sang putri, raja pun segera menyatakan niatnya untuk melamar Putri Aji Darah Putih dan membawanya kembali ke kerajaannya yang jauh di seberang lautan. Namun, selama pertemuan tersebut, Putri Aji Darah Putih dengan bijaksana menilai bahwa sang raja memiliki sifat dan perangai yang tidak baik. Ia melihat kekerasan hati dan ketidaksabaran dalam diri sang raja yang membuatnya ragu. Dengan alasan yang lembut namun tegas, Putri menolak lamaran tersebut, mengatakan bahwa dirinya belum siap menikah dan masih ingin menjadi bagian dari rakyatnya di kerajaan. Penolakan ini membuat sang raja sangat kecewa dan marah.
Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mempersunting putri cantik itu, ia mencoba memaksakan kehendaknya, berharap dapat mengubah keputusan sang putri. Ketegangan mulai terasa. Sang raja yang merasa dipermalukan memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia mengutus salah satu panglimanya untuk mempersiapkan pasukan besar yang akan menyerang kerajaan Putri Aji Darah Putih. Melalui jalur laut, pasukan itu datang dengan niat untuk menaklukkan dan membawa paksa sang putri. Kekacauan pun pecah. Pasukan Raja Tiongkok yang datang dengan jumlah besar dan persenjataan lengkap mulai menyerang. Kerajaan yang tadinya damai berubah menjadi medan pertempuran. Peperangan pun tak terhindarkan, mengubah kedamaian kerajaan menjadi medan pertempuran yang penuh dengan suara dentingan senjata dan teriakan prajurit. Pasukan kerajaan Putri Aji Darah Putih yang kalah jumlah dan kurang lengkap dalam persenjataan berjuang keras untuk mempertahankan tanah air mereka. Meskipun bertempur dengan semangat yang tinggi, mereka mulai terpojok oleh serangan besar-besaran pasukan Raja Tiongkok yang datang tanpa henti. Di saat genting ketika harapan hampir pupus, Putri Aji Darah Putih tampil sebagai sosok penyelamat. Dengan keberanian yang luar biasa, ia maju ke depan medan perang dan mengeluarkan jurus sakti pamungkasnya. Sang putri memejamkan mata, menenangkan hatinya, dan mulai mengucapkan mantera kuno yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan gerakan yang anggun, ia mengambil sirih dari wadah dan mulai mengunyahnya. Sambil mengucapkan mantera sakti, ia memohon kepada kekuatan leluhur yang mengalir dalam darahnya. Jika kekuatan yang diwariskan oleh nenek moyang saya ini benar, maka ubahlah pinang saya menjadi lipan ganas yang akan menyerang pasukan Tiongkok. Mantera tersebut diucapkan dengan penuh keyakinan, menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Setelah itu, Putri Aji Darah Putih memuntahkan sirih yang telah dikunyah ke seluruh daerah pertempuran. Ajaibnya, potongan-potongan sirih yang disemburkannya berubah menjadi lipan-lipan besar yang ganas. Dengan cepat, lipan-lipan berbisa ini menyusup di antara prajurit-prajurit Raja Tiongkok, menyerang mereka dengan gigitan mematikan. Kepanikan segera melanda pasukan musuh. Mereka berlarian ketakutan, mencoba melarikan diri dari serangan lipan-lipan berbisa yang mengejar mereka tanpa ampun. Para prajurit Raja Tiongkok pun tak punya pilihan lain selain mundur dan kembali ke kapal mereka. Kekacauan terjadi, dan pasukan yang tadinya merasa yakin akan kemenangan kini mengalami kekalahan yang memalukan. Namun, lipan-lipan berbisa itu tidak berhenti begitu saja. Mereka terus mengejar para prajurit Raja Tiongkok yang melarikan diri hingga ke atas kapal. Kepanikan melanda seluruh pasukan musuh, jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari lipan-lipan mematikan tersebut, namun usaha mereka sia-sia. Dalam kegelisahan yang memuncak, kapal yang berisi raja dan para prajuritnya mulai kehilangan kendali. Ombak besar yang menggulung menambah tekanan dan ketidakstabilan kapal. Tak lama kemudian, dengan suara gemuruh yang menggetarkan, kapal itu pun tenggelam ke dasar lautan. Sang raja dan seluruh prajurit yang tersisa ikut karam bersama kapal yang menjadi tempat perlindungan terakhir mereka. Putri Aji Darah Putih dan para prajuritnya menyaksikan peristiwa tersebut dengan perasaan lega. Mereka tersenyum penuh kemenangan, mengetahui bahwa ancaman besar yang mengintai kerajaan mereka telah berakhir. Sang putri, dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang selalu ia tunjukkan, mengucapkan terima kasih kepada leluhur dan kekuatan alam yang telah melindungi tanah air mereka. Tempat di mana kapal tersebut tenggelam kini dikenal sebagai Danau Lipan. Danau itu menjadi simbol dari kekuatan dan keberanian Putri Aji Darah Putih yang legendaris. Cerita tentang lipan-lipan berbisa yang muncul dari sirih sang putri terus hidup dan menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya. Danau Lipan menjadi destinasi yang penuh misteri, menarik para pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan mitos yang mengelilinginya. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, kecerdasan, dan tekad yang kuat. Putri Aji Darah Putih, dengan segala keanggunan dan kekuatannya, telah menginspirasi banyak generasi, mengingatkan kita bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada kekuatan dalam diri yang bisa kita andalkan. Kerajaan di hutan Kalimantan kembali damai, dihiasi oleh legenda sang putri yang tak pernah pudar dalam ingatan rakyatnya.
Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.